Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam yang ke-27 ini kita dalam keadaan sehat bugar, sehat walafiat untuk menjalankan amalia ibadah di bulan suci Ramadan. Biasanya kalau malam-malam 10 malam terakhir itu sudah banyak godaan, ya, terutama godaan mal. Ya, jadi ada perseteruan di 10 terakhir Ramadan itu antara mal dengan masjid. Ya. Dan biasanya orang-orang yang konsisten di dalam menjalankan amalia ibadah di bulan suci Ramadan insya Allah tidak akan terpengaruh, dan tentu manajemennya, ya, manajemen waktunya itu senantiasa diatur, ya. Kapan saatnya kita ke mall dan kapan saatnya kita beribadah. Apalagi di bulan suci Ramadan di 10 malam terakhir ini ada satu yang spesial, ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi tentu saja ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Bapak dan Ibu sekalian, selain daripada itu ada satu hal yang patut kita perhatikan di 10 terakhir Ramadan dalam kaitannya dengan perintah zakat. Di dalam Islam itu posisi memberi itu memiliki kedudukan yang istimewa. Karena itu Nabi bersabda, al-yadul uliya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih utama daripada tangan di bawah. Dan sedemikian istimewanya terkait tentang memberi, sehingga di dalam rukun Islam itu satu di antara 5 rukun Islam itu ada yang disebut dengan rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat. Dan mengeluarkan zakat itu di dalam agama kita adalah suatu kewajiban, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, zakat fitrah itu Bapak dan Ibu sekalian adalah zakat yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan sebagai satu kewajiban dalam rangka untuk membersihkan diri. Namanya zakatul fitrah, di mana zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang kita makan dan dikeluarkan zakatnya. Jadi karena yang kita makan atau makanan pokok kita adalah beras, maka yang dikeluarkan zakatnya itu adalah beras. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi mengambil harta sebahagian dari harta kita ini untuk disedekahkan, dizakatkan, tutahhiruhum dalam rangka membersihkan, membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan juga dalam rangka mensucikan diri kita. Jadi itu fungsi dan perannya zakat. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang disebut dengan zakat mal, zakat harta.
zakat harta itu adalah zakat yang dikeluarkan ketika kita memiliki harta yang sudah cukup nisabnya, perhitungannya, dan sudah sampai haulnya. Maksudnya sudah sampai 1 tahun harta itu kita simpan, maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Misalnya ibu-ibu memiliki emas batangan 85 kilogram, ya, tidak diapa-apain, maka itu dihitung, dirupiahkan berapa 1 gram, ya, dan dikali 85, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%, ya. Sama dengan uang yang kita simpan di bank, ya. Kalau kita sudah punya uang misalnya 10 juta sebagai investasi kekayaan, atau taruhlah misalnya 50 juta, ya, dan sudah sampai haulnya 1 tahun, menjadi kekayaan kita ini keluar 2,5%. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan kalau zakat harta dikeluarkan Bapak Ibu sekalian, tapi juga bisa di luar daripada bulan suci Ramadan. Cuma memang biasanya orang memilih bulan suci Ramadan karena mungkin pahalanya di bulan suci Ramadan. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian tentang berzakat, ya, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, ya. Bapak dan Ibu sekalian, tetapi itu wajib, ya. Dalam agama Islam itu wajib itu biasa, ya. Tapi yang luar biasa itu ketika yang sunnah pun, yang anjuran pun kita lakukan. Bersedekah, berinfak itu bukan wajib, tapi sunnah, anjuran. Nah, bagi orang-orang yang mampu tidak hanya zakat harta yang dikeluarkan, tetapi juga bisa bersedekah, berinfak di masjid untuk kita berlomba-lomba dalam pembangunan, ya, misalnya pembangunan masjid, kegiatan-kegiatan sosial, rumah-rumah tahfiz dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Manfaat daripada zakat ini atau memberi juga itu ada 3 manfaatnya. Pertama adalah secara spiritual, bahwa orang yang berzakat, orang yang bersedekah, orang yang berinfak secara spiritual tentu dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kewajiban. Yang kedua, manfaat secara personal, pribadi. Orang-orang yang berzakat atau yang mengeluarkan harta atau yang memberi itu punya manfaat yang sangat luar biasa. Yang pertama, biasanya orang yang senang memberi, self confidence-nya tinggi, kepercayaan dirinya tinggi. Karena kenapa? Merasa bahwa dia itu adalah orang yang mampu memberi. Enak rasanya dia berjalan kemana, dia enak rasanya. Kenapa? Karena self confidence-nya bagus, suka memberi. Yang kedua, hormon kebahagiaannya itu semakin bertambah di dalam dirinya. Hasil penelitian medis menyebutkan, ya, bahwa orang-orang yang banyak memberi itu, ya, ketika dia dalam keadaan mampu, ya, dan ketika dia memberi, hormon kebahagiaannya itu bertambah. Memang ada satu riset dilakukan, ya, mana yang lebih bahagia itu orang yang pergi ke mall belanja dengan kebutuhannya, misalnya baju, pakaian, dan lain sebagainya, daripada orang yang memberikan bantuan kepada kaum duafa. Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata orang yang memberikan bantuan kepada kaum duafa itu nilai kebahagiaannya jauh lebih tinggi daripada orang yang
belanja di mall dengan kebutuhan-kebutuhan yang dia harapkan. Sehingga memang hormon kebahagiaan ketika kita itu memberi itu sangat tinggi dampaknya atau pengaruhnya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, memberi itu tidak hanya harta, tetapi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memberi kepada orang lain. Misalnya di dalam agama itu disebutkan bahwa bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman, jangan rebahkan kepalamu ke tempat tidur, ke pembaringan sebelum engkau doakan saudara-saudara. Itu juga memberi. Kita memberikan kepada saudara-saudara kita dalam bentuk doa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu memberi. Donor darah juga memberi. Apalagi dengan sumbangan tenaga, itu juga memberi. Kita tidak punya harta, tetapi kita punya tenaga, manfaatkan kita punya tenaga ini untuk membantu orang lain. Itu juga memberi. Bahkan hukum alam, di dalam kehidupan kita ini memang harus ada take and give, memberi dan menerima. Sama dengan sirkulasi udara, napas yang kita hirup, CO2 kita menghirup CO2, melepaskan O2. Jadi itu juga melepaskan, memberi, karena kenapa? O2 yang kita lepas itu akan diambil oleh pohon-pohon untuk zat klorofil, hijau daun. Kemudian udara yang dilepaskan oleh pohon, tumbuh-tumbuhan itu yang dihisap manusia sehingga terjadi sirkulasi. Maka sehatlah itu kehidupan. Jadi tidak boleh itu apapun yang kita miliki tidak boleh semuanya harus masuk, tetapi harus juga ada keluar. Sama dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu jangan hanya kita miliki, tetapi ilmu itu harus dibagi, harus disebarkan, harus didakwahkan, sehingga kecerdasan dan pengetahuan, terutama ilmu-ilmu agama itu akan dipunyai oleh semua umat Islam atau umat manusia. Maka di dalam kehidupan itu tentu akan menjadi dinamis di dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW memberikan sabdanya, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu ketika kita memberi, berkontribusi, berkontribusi. Nah, ada satu ahli hikmah, dia katakan bahwa kita ini umat Islam, jadilah seperti batu yang dilemparkan ke dalam air. Jadi filosofi batu. Ketika batu itu dilemparkan ke dalam air, maka batu itu mampu membuat gelombang-gelombang, resonansi di seputaran air itu. Artinya apa? Bahwa kita ini umat Islam dimanapun kita berada ditempatkan, ketika di tengah masyarakat, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita harus memberikan bias-bias positif terhadap lingkungan sekitar kita. Harus memberikan pengaruh positif sehingga keberadaan kita itu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa bulan suci Ramadan ini yang tinggal 3 malam lagi. Karena kesempurnaan ibadah puasa kita itu sangat terletak daripada ketika kita juga sudah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal yang kita miliki. Tentu kita ini kan berjalan menuju puncak spiritual, menuju takwa. Menuju takwa. Nah, jangan sampai kita belum sampai ke puncak takwa lalu kita menjadi menjadi sia-sia rasanya. Karena itu sebenarnya
seluruh ritual ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini itu seperti di hadis Nabi itu dikatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi mengerjakan ibadah itu tidak hanya karena iman, tapi juga ihtisab. Jadi dua-duanya, tidak boleh hanya iman. Karena kenapa? Puasa, qiyamul Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya itu yang kita kerjakan itu harus juga dievaluasi. Itu namanya ihtisab. Kita harus berhati-hati apakah ibadah yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, jangan sampai ibadah kita ini menjadi sia-sia. Sehingga kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Ya, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa karena kecuali haus dan lapar saja. Karena itu memang ibadah kita ini harus dijalankan dalam bentuk dengan motivasi iman dan juga dengan penuh ihtisab. Ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terakhir yang saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, salah satu nasihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu pernah berkata atau menasihati anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amir." Sesungguhnya dunia ini laksana laut yang sangat dalam. Wa qad gharika fiha nasun kasirun. Dan betapa banyak manusia itu yang tenggelam di dalam lautan dunia. Ada manusia tenggelam dengan harta, karena hawa nafsunya diperturutkan, akhirnya harta saja yang dikejar, bahkan dengan cara-cara yang tidak halal. Baru-baru ini negara kita ini dikejutkan dengan korupsi yang paling terbanyak, yaitu bensin oplosan, kemudian dikorupsi triliunan rupiah. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, faja'al safinataka fiha taqwallah, dan kalau kita ingin selamat, kata Luqmanul Hakim, maka jadikanlah itu takwa sebagai kapalnya. Jadi takwa di bulan Ramadan ini kita rakit dengan baik untuk kita jadikan sebagai kapal di dalam mengarungi lautan dunia ini selama 11 bulan ke depan. Yang kedua, wahaswahal iman. Kemudian jadikanlah iman itu sebagai tumpangannya. Wazira'ahat tawakkul 'ala Allah, dan jadikanlah tawakal kepada Allah sebagai layarnya. Nah, di bulan Ramadan ini takwa dengan mengasah iman, memperbaharui iman kita ini, kemudian membangun tawakal, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita lakukan setiap hari dan setiap malam, terutama ketika menunaikan ibadah salat. Di takbiratul ihram itu kita sudah ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah bagian daripada pernyataan rasa tawakal dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah bulan suci Ramadan di tahun ini senantiasa menyempurnakan spiritualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi modal utama dalam rangka menghadapi berbagai macam tantangan ujian selepas bulan suci Ramadan. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan-insan yang terbaik, ahsani taqwim di sisinya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.